Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa yusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, berjumpa lagi di channel Ruminah Official. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan dan amalan, dengan sangat rendah hati untuk membantu channel ini berkembang, pencet tombol like dan subscribe. Untuk menyambung sanad, tulis di kolom komentar qabiltu. Para sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa tidur adalah seperti kematian. Orang yang akan tidur seakan-akan menghadapi kematian, tidak menutup kemungkinan saat kita tertidur Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita kembali kepadanya. Dan saat pagi hari kita pun tak bisa bangun lagi, sebab kita telah meninggal dunia. Sayangnya banyak di antara kita yang mengabaikan tentang amalan sebelum tidur. Saat telah mengantuk, segera kita menuju tempat tidur, langsung membaringkan badan, dan beberapa detik atau beberapa menit kemudian tiba-tiba telah terlelap tanpa melakukan amalan apapun. Maka kita yang telah banyak belajar tentang amalan-amalan sebelum tidur, hendaklah tidak demikian. Lakukanlah beberapa amalan tidur yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar saat kita telah tertidur, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita, amalan sebelum tidur yang kita lakukan akan menjadi amalan penutup akhir hayat kita, dan kita pun insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Baik para sahabat, di antara amalan sebelum tidur yang sangat baik kita pertahankan, melakukannya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bacalah surah Tabarok, karena membaca surah Tabarok sebelum tidur sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, beliau tidak tidur sebelum membaca surah ini. Rasulullah SAW bersabda, kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Maka bahwa baginda Rasulullah SAW tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah alif lam mim tanzil dan surah Tabarok, atau yang kita kenal dengan surah Al-Mulk. Nah, apa sih keutamaan membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarok setiap malam, khususnya sebelum tidur? Di antaranya kelak selamat dari siksa kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sebagaimana diriwayatkan Imam Nasyai, barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkan dari siksa alam kubur. Kemudian yang kedua, membaca istighfar sebanyak 3 kali yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, agar kita
membacanya sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salatan ghufiran lahu dunubuhu wa in kana farran minaz zahfi." Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, maka dosa-dosanya telah diampuni meskipun ia lari dari medan peperangan. Dosa yang diampuni dalam hadis tersebut adalah termasuk dosa-dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, membaca Sayyidul Istighfar 1 kali. Sayyidul Istighfar adalah istighfar yang paling baik. Sangat baik pula kalau kita baca walaupun hanya 1 kali sebelum tidur. Balasannya jika kita meninggal dunia di saat kita tidur setelah membaca Sayyidul Istighfar, kelak kita termasuk ahli surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Adapun bunyi dari Sayyidul Istighfar adalah sebagaimana berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah para sahabat, 3 amalan yang amat hebat balasannya jika kita lakukan sebelum tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dan mengistiqomahkan membacanya sebelum tidur. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, semoga bisa dipahami dan insyaallah barokah, bermanfaat dunia dan bermanfaat di akhirat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, itu karena dari kebodohan saya pribadi. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.